Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu di sini, Ibu Sriatun. Kali ini kita bertemu dalam materi statistika. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu modus ya. Menentukan nilai modus data berkelompok. Oke. Baik, langsung saja kita menuju ke materi kita ya. Nah, ini konsepnya adalah modus data berkelompok. Oke, definition. Definisinya modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Oke, looks like kayak apa? Nah, ini notasinya ya. Kita kenal notasinya modus adalah M, O-nya indeks kecil ya. Contohnya itu adalah misalkan modus dari nilai ulangan statistika kelas 12 IPS 3 atau data usia terbanyak penduduk DKI Jakarta yang positif COVID-19. Ada lagi data usia terbanyak pelanggan Transjakarta, itu juga bisa kita tentukan modusnya ya. Non-example, yang bukan contoh apa aja? Rata-rata nilai, karena rata-rata nilai itu adalah NEAN ya, kita kenalnya. Ada simpangan data, ada desil, ada persentil, itu yang bukan modus. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu modus data berkelompok, itu bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Terus kalau kita udah kenal dengan modus, kita gimana? So what gitu loh. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai yang kasar. Nah, supaya kita tahu ini nilai yang benarnya itu berapa gitu ya. Maka di sini, nah kita pindahkan kameranya. Nilai modus yang lebih halus bisa diperoleh dengan menggunakan rumus MO sama dengan B ditambah D1 per B1 plus B2 kali P. Nah, notasi-notasi ini jangan menjadi patokan baku ya, karena ada beberapa buku yang memang tidak baku menentukan bahwa B ini pasti adalah tepi bawah. Nah, di sini kita membacanya adalah seperti ini. Nilai modus sama dengan tepi bawah kelas modus. Nah, apapun notasinya, ini adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian ditambah D1. D1 boleh, ada buku yang menuliskan D1 atau B1. Itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P ini adalah panjang interval kelas. Jadi kita memahami rumus ini seperti ini anak-anak. MO atau modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per ini yang B1 sama tadi ditambah B2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya dikali panjang interval kelas gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami konsep ini. Nah, sekarang kita menuju ke contoh soal. Nih contoh soalnya. Dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Pak Muhen ingin mencoba membuka usaha penjualan hewan kurban. Pak Muhen berencana hanya menjual jenis hewan kurban kambing saja. Di dalam lahan seluas 20 meter persegi yang telah disewa oleh Pak Muhen, yaitu kambing-kambing dipasarkan kepada calon pembeli. Pak Muhen sudah meminta kepada para pekerjanya untuk melakukan timbang berat kambing-kambing yang hendak dijualnya, sehingga terlihatlah data seperti pada tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya. Jadi kambing yang paling ringan itu beratnya 50 kg ya, salah ya. Ini dia pakai interval nih pekerjaannya nih nimbangnya. Jadi kambing antara 50 sampai 54 kg itu ternyata ada 4 kambing. Kambing 55 sampai 59 kg ada 6 kambing. Kambing 60 sampai 64 kg ada 8 kambing. Kambing antara 69 sampai 69 ada 10 kambing. Kambing antara 70 sampai 74 kg ada 8 kambing. Kambing antara 74 sampai 79 kg ada 4 kambing gitu ya. Terus pertanyaannya seperti ini. Berapa kilogramkah berat badan kambing yang paling banyak ada dalam kandang kambing milik Pak Muhen tadi? Modusnya ya. Nah, anak-anak dari tabel ini apa yang bisa kita perhatikan? Coba. Pertama, apa kira-kira ya? Oh iya. Ada berapa sih jumlahnya kambingnya Pak Muhen? Coba dihitung. 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah oke, ada berapa? Oke, 40. Sip tuh. Sekarang lagi nih.
Ini kan tadi namanya apa nih kalau yang kayak gini, interval namanya apa ya? Oke, namanya kelas. Oke, kelas interval ya. Ini namanya kelas interval. Kelas intervalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul ada 6. Nah, gitu ya. Nah, ini pembahasannya ada sih di slide selanjutnya. Oke ya. Kita lanjut saja dulu. Nah, nih. Pembahasannya gimana ini? Ini adalah tabel yang tadi. Nah, terus kita bahas. Coba perhatikan dari tabel di samping. Berapa jumlah frekuensinya? Tadi udah kita bahas, ada berapa? 40, betul. Berapa jumlah kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Gitu ya. 40 jumlah frekuensinya. Kelasnya ada 6, gitu ya. Apalagi? Tentukan kelas interval yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Yang mana kira-kira yang frekuensinya paling banyak? Nah, lihatnya di sini, ini adalah tabel frekuensi. Oke, betul, ada 10. Jadi ini adalah jumlah frekuensinya terbanyak. Kalau kita sudah tahu, ini adalah jumlah frekuensi terbanyak, berapa kelasnya? Oh, 65 sampai 69. Oke. Jadi kelas modus ya, yang frekuensi terbanyak itu, kelas modus itu ditandai dengan frekuensi yang bagaimana? Jadi definisi modus apa? Oh, nilai yang paling sering muncul. Oke, jadi kelas modus itu ditandai dengan frekuensi yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Jadi kelas modusnya ada di mana? Kelas modusnya, oke, betul. Ini adalah kelas modus 65 sampai 69. Kita lanjut ya. Baik, setelah kita sudah tahu unsur-unsurnya, ayo kita hitung nilai modusnya. Ini tabelnya tadi punya Pak Muhen. Kemudian ini adalah kelas modusnya. Nah, berarti dari tabel tersebut kita bisa menentukan kelas modusnya mana? Oke, betul, 65 sampai 69. Kemudian tepi bawah kelas modusnya. Tepi bawah kelas modus adalah batas bawah dikurangi 0,5 ya, Nak ya. Nah, ini adalah batas bawah, kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dikurangi setengah berarti 0,5, 64,5 ya. Frekuensi kelas modusnya 10, oke betul. Frekuensi kelas sebelum kelas modusnya 8. Sesudahnya itu juga 8. Panjang interval kelasnya itu 5, dari 65 sampai 69. Untuk mencari panjang interval kelas itu berarti tepi atas dikurangi tepi bawah. 69,5 dikurangi 64,5. Oke. Rumus untuk menentukan modus tadi kita sudah tahu bahwa tepi bawah ditambah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per, nah D1 juga tadi sama ditambah D2. D2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dikali C, C itu adalah panjang interval kelas. Nah, keterangannya ada di sini, kalian bisa perhatikan. Langsung aja nya dari tabel yang punya Pak Muhin tadi, ini kita tahu nih unsur-unsurnya. Ternyata LO-nya adalah 64,5, D1-nya itu 10 minus 8, itu 2, D2-nya itu adalah 10 minus 2, itu 2, C-nya panjang interval kelas itu adalah 5. Pindahkan dulu di sini kameranya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus. MO sama dengan LO ditambah DI per D1 per D1 plus D2 kali C. Kita masukkan angka-angka ini. 64,5 ditambah 2 per 2 ditambah 2 dikali 5. Oke, betul. MO sama dengan 64,5 ditambah 2 kali 5, 10. 2 ditambah 2 itu adalah 4. Oke. 10 bagi 4 berapa? Oke, 2,5. Jadi kelas modusnya, nilai modusnya ada 67,00. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jadi berat kambing yang dijual di kandang Pak Muhin itu yang paling banyak ada di kandang itu adalah 67 kg. Oke ya. Nah, sekarang kalau terjadi begini nih, Pak Muhin mau menambah lagi jumlah kambingnya 5. Jika Pak Muhin menambahkan lagi 5 ekor kambing dengan berat antara 65 sampai 69 kg, berarti di sini tambah lagi 5 ekor kambing. Dapatkah kamu menentukan berat badan kambing yang paling banyak? Ada di kandang Pak Muhin modusnya. Bisa nggak kamu cari modusnya? Bisa ya. Jadi di sini frekuensi kelas modusnya adalah 15. Terus nanti dicari dulu D1-nya. D1-nya berarti 15 dikurangi 8, betul. D2-nya 15 dikurangi 8, betul. That's right. Terus yang B, dapatkah kamu menentukan berapa kilogram selisih modus kambing di kandang Pak Muhin sebelum dan sesudah ditambahkan lagi 5 ekor kambing yang beratnya di antara 65 sampai 69 kg. Bisa nggak? Bisa. Jadi kamu cari modusnya dulu di sini. Nah, nanti tinggal dikurangi deh.
modus yang ini yang sesudah ditambahkan 5 ekor kambing dikurangi yang tadi yang kambingnya masih berjumlah 40. Jadi kalau kambingnya ditambah 5 kan kambingnya Pak Muin ada 45. Oke, saja ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami dan kalian bisa menentukan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.